kita akan membahas mengenai konsep-konsep esensial dalam geografi. Di sini kita akan membahas lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan. Lokasi adalah posisi atau letak objek, tempat, atau fenomena di permukaan bumi. Nah, lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, yang absolut itu berdasarkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur yang tidak dapat berubah. Misalnya Indonesia berada di antara 6 derajat AU sampai 11 derajat LS dan 59 derajat BT sampai 141 derajat BT. Lokasi absolut membantu memahami fenomena iklim, waktu, dan kondisi geografis dan statis. Nah, kalau lokasi relatif yaitu suatu tempat yang dapat dinilai berdasarkan hubungan atau kedekatannya dengan tempat lain yang bersifat dinamis. Misalnya Bandung terletak di selatan Jakarta atau Indonesia terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. Nah, lokasi relatif memiliki nilai strategis dan ekonomi yang bisa berubah sesuai kondisinya. Kalau yang kedua ada jarak. Jarak adalah ukuran antara 2 tempat. Bisa berupa jarak absolut, pengukuran fisik seperti kilometer, atau jarak relatif berdasarkan waktu, biaya, atau sosial. Jarak penting dalam menentukan interaksi sosial, ekonomi, dan aksesibilitas antar wilayah. Ketiga ada keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu kemampuan atau kemudahan untuk mencapai suatu tempat atau fasilitas. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada jarak, sarana transportasi, kondisi medan, dan biaya perjalanan. Keterjangkauan juga menentukan tingkat akses suatu wilayah terhadap sumber daya dan layanannya. Terus ada morfologi. Morfologi mengacu pada bentuk fisik permukaan bumi, termasuk pegunungan, lembah, dataran, dan sungai. Morfologi juga mempengaruhi tata ruang, pola pemukiman, dan aktivitas manusia di suatu wilayah. Nah, kalau aglomerasi itu suatu pengelompokan fenomena atau aktivitas seperti konsentrasi penduduk, industri, atau perdagangan dalam suatu wilayah. Nah, biasanya terjadi pada pusat perekonomian atau di kota-kota besar yang menciptakan dinamika sosial ekonomi yang tinggi. Terus ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan bisa disebut juga nilai atau manfaat suatu tempat atau objek bagi manusia yang bersifat relatif tergantung kebutuhan. Misalnya daerah pesisir itu nelayan, sedangkan daerah pertanian itu penting bagi petani. Nah, interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik antar wilayah yang saling mempengaruhi, sementara interdependensi adalah ketergantungan antar wilayah yang saling membutuhkan, seperti desa sebagai pemasukan bahan baku dan kota sebagai pusat produksi atau jasa. Nah, diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya antar wilayah menyebabkan tiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda, misalnya perbedaan nilai tanah atau budaya antar daerah. Yang selanjutnya ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah hubungan sebab akibat antar fenomena yang terjadi di berbagai tempat dalam ruang geografis, misalnya pencemaran di hulu sungai yang mempengaruhi kualitas air di hilir. Nah, dari kesimpulan konsep-konsep yang saya jelasin, dengan menguasai konsep ini kita
dapat menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena geografi secara komprehensif dalam konteks ruang dan dinamika sosial ekonomi di bumi. Singkatnya, konsep esensial geografi adalah kerangka dasar untuk mengkaji, memahami dunia secara spasial dan rasional dalam ilmu geografi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.